Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Okay, how's your day? Okay, and then before we start our study, please Raka to lead your friends in the class. Okay, thank you Raka. Hari ini kita akan memulai pembelajaran, tetapi sebelum kita masuk materi pembelajaran yang hari ini, Mem akan review materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita materi tentang apa? Tentang pronoun. Oke. Pronoun itu apa sih? Kata ganti. Contohnya dari pronoun itu apa aja kemarin? Ada yang masih ingat? Adjective pronoun, possessive pronoun, and then? Okay, good, thank you. Ya, jadi itu adalah yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan hari ini kita akan mempelajari yang berhubungan sama materi minggu lalu, yaitu teks transaksional perkenalan jati diri dan keluarga. Sebelum Mem akan masuk ke tahap selanjutnya, Mem akan memberikan tujuan pembelajaran apa sih hari ini. Mem boleh minta tolong Saina untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Oke, thank you Saina. Next, untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah akademis, kognitif, dan psikomotorik. Untuk yang kedua, boleh minta tolong? Oke, thank you ya. Jadi, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mulai dari fungsi sosialnya, lalu mempelajari tentang struktur teksnya, dan yang terakhir itu adalah bahasa apa sih yang dipakai di dalam teks transaksional ini, ya. Oke, mari kita pelajari. Sebelumnya, Mem akan memberikan sedikit tes untuk kalian. Jadi silahkan dibuka handphone kalian masing-masing. Silahkan kalian klik yang sudah Mem share linknya. Mem kasih waktu sekitar 2 menitan lah untuk mengerjakan. Hanya 5 soal. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, thank you. Kalian boleh masukkan lagi kembali handphonenya. Nanti baru kita akan... Oke, sebelumnya Mem akan cek dulu kehadiran kalian. Oke, Eji masuk, Dika, Zakwan. Ya, tadi sudah tes dan hari ini kita mulai akan pembelajarannya. Ya, di sini adalah yang akan kita pelajari teks interaksi transaksional, informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Ya, di sini Mem akan berikan motivasi bahwa jangan biarkan siapapun mengatakan kamu tidak bisa, melainkan melakukan sesuatu. Jadi, kalian harus bermimpi dan kalian pun harus menjaga mimpi itu. Supaya apa? Kalau menginginkan sesuatu, raihlah. Jadi intinya kita tidak boleh gampang menyerah ya. Kita harus kerjakan, kita harus lakukan yang terbaik mungkin dan kita harus jaga mimpi kita itu supaya kita bisa meraih hal tersebut. Ini adalah motivasi yang memberikan di awal untuk kalian. Coba dibaca dulu teks yang ada di depan. Di situ ada berapa orang? Oke, how many person is 2. Mungkin saya minta tolong Ferry sama Sukma. Ferry jadi A, Sukma jadi B. Ya, coba dibaca. Oke, thank you Sukma and Ferry. Ya, dari dialog di depan, tentang apa sih dialognya mereka lakukan percakapannya itu? Perkenalan. Oke, perkenalan antara siapa sama siapa? Ya, Edo dan Slamet. Oke. Lalu, informasi apa yang diberikan di dalam teks tersebut? Nama. Terus? Asal. Terus? Pekerjaan. Ya, jadi ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, kita bisa menjelaskan yang pertama adalah kita harus menyebutkan nama. Itu pasti. Jadi yang tidak boleh terlewat di dalam menjelaskan perkenalan, pasti kita harus menyebutkan nama. Lalu yang kedua, boleh tentang asal kita dari mana kita sebutkan ketika kita memperkenalkan diri. Dan yang terakhir boleh pekerjaan atau misalnya alamat kalian boleh. Oke, ini adalah contoh teks percakapan ya. Jadi fungsinya apa? Memperkenalkan diri. Jadi memberikan informasi tentang diri kita atau mungkin bisa jadi tentang keluarga kita kepada orang lain yang baru kita temukan. Oke, strukturnya juga ada ya, ada nama, terus ada asal dan ada pekerjaan. Bahasanya nanti kita akan bahas. Nah, di sini Mem akan berikan videonya. Silahkan disimak videonya.
Di depan tadi kita sudah melihat video ya. Jadi kalau yang tadi di awal, di slide awal itu adalah bagaimana cara memperkenalkan bentuknya berdialog ya, percakapan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tetapi di video tersebut adalah introduce yourself ya. Jadi menyebutkan siapa. Jadi kamu hanya memberikan informasi siapa kamu, siapa kalian, di mana kalian dan seterusnya. Lalu apa aja yang disebutkan informasinya sama Mutiara? Full name, nickname, age, and then favorite foods. Oke, next. Her favorite color. Oke. Jadi selain dia menyebutkan tentang dirinya sendiri, dia pun memperkenalkan tentang keluarganya. Ya, jadi itu yang sangat berhubungan sekali sama materi kita bahwa teks transaksional memperkenalkan jati diri dan keluarga. Kita akan masuk ke pembelajaran. The material learning of today is the first social function of text. Lalu and then generic structure of text. And the last is language features of text. Social function tadi sudah kita bahas di awal ya, bahwa apa sih tujuan dari perkenalan diri? Memperkenalkan diri atau menginformasikan tentang diri kita kepada orang lain. Ya, itu adalah tujuan dari teks perkenalan. Dan yang berikutnya, generic structure of the text. Jadi, generic structure yang harus dijelaskan ketika teks percakapan itu adalah yang pertama, kalian harus menyebutkan general information about you, ya, about yourself. Sebutkan dulu tujuan informasi awalnya itu disebutkan dulu kayak nama, yang basic-basic aja, nama, asal, tempat tinggal, usia itu kalian sebutkan. Dan baru nanti mulai ke informasi yang lebih dalam seperti keluarga, hobi dan seterusnya. Paham sampai sini? Ya, jadi the meaning of pronouns is word that takes the place of noun and then it is used in replacing a noun or nouns that makes the sentence more interesting. Nah, ini yang tadi saya bilang, types of pronouns. Ya kan? Tadi ketika posisinya sebagai subjek, ada apa aja? Subjektif? Oke, yang namanya subjek berarti harus diletakkan sebelum predikat. Kenapa kalau misalnya Mem bilang subjek itu letaknya di awal, benar nggak? Tidak selamanya subjek itu di awal. Pronoun yang kedua adalah objektif. Where is the located in the sentence? Oke, good. After predikat ya. Jadi dia letaknya ada di setelah kata predikat. Kata predikat itu bisa kata kerja dan juga bisa to be. Nah, di sini ya, subjektif. I know your name from my friend Caroline. Lalu subjeknya di situ siapa? I ya, ada I di sana. Lalu ketika objektif, she told me that you sent her an email. Nah, berarti kan sama-sama tuh, sama-sama dibahas I kan? Tetapi karena dia objektif, dia tidak lagi memakai I, tetapi memakai me. Paham ya sampai sini ya? Jadi intinya semuanya sama-sama I. Ketika menjadi dia posisinya sebagai subjek, maka dia tetap memakai I. Lalu ketika objektif, walaupun sama-sama I, tetapi dia tidak lagi memakai I, tetapi memakai me. Dan letaknya setelah predikat. Good. Clear enough? Oke, thank you for the response. Boleh dibuka buku paketnya? Yang halaman page 4 and page 5. Tentang apa? Introduce. Ya, introduce myself. Siapa di situ yang memperkenalkan diri? Hana. Oke. Lalu dia memperkenalkan kepada siapa? Kepada Alia. Lalu mana aja pronounnya? Me, my, I. Oke, itu di paragraf 1. Di paragraf 2, mana aja pronounnya? I, you, myself, and then I again. Oke, ada lagi? Oke ya, di situ masih menggunakan I. Jadi sudah bisa membedakan ya antara possessive adjective sama possessive pronoun. Oke, itu adalah teksnya yang tentang pronoun. Mem akan berikan lembar kerja yang kalian bisa kerjakan. Tolong dioper ke belakang. Sudah dapat semua sampai belakang? Oke. Sekarang coba silahkan kerjakan dulu untuk yang introduction. Mem kasih waktu 1 menit lah. Finish? Oke. Sekarang kita lihat lagi ke slide PPT-nya. Itu disimpan dulu. Sekarang coba dilihat aktivitas satunya LKPD-nya. Di situ kalian diminta write the introduced sentences on the place given and determine the types of information-nya. Jadi
Tabel yang pertama, itu kalian diminta untuk menyebutkan kalimat yang menunjukkan perkenalan. Dari video yang nanti Mem tampilkan lagi. Di tabel sebelahnya, kalian tulis apa sih yang dimaksud dari kalimat itu. Apakah dia menjelaskan nama, apakah dia menjelaskan umur misalnya, lalu apakah dia menjelaskan tempat tinggal atau sekolah dan seterusnya. Paham maksud saya? Oke, sudah ya, sudah dapat semua. Oke, kita bahas yuk, coba. Yang pertama, introduce sentence. Ada yang mau coba? Oke, Saina. Oke, my full name is Mutiara Putri Destiani. Lalu the information that you get about name. Oke. Next, introduce sentence yang kedua. Apa yang kamu dapatkan dari video tadi di depan? Ada yang mau coba? Oke, Zakman. Lalu the information that you get, nickname. Paham semua ya? Jadi dari video-video tersebut kalian bisa tadi dapat full name, nickname, age, favorite foods, and then studinya di mana, lalu originally-nya juga dapat informasi dari video tersebut. Next, kita masuk ke aktivitas 2. Di situ kalian diminta untuk membuat simple sentence but your own sentence. Jadi kalian buat kalimat sendiri ya. Jadi contohnya adalah kalimat yang di atas. Misalnya kamu mau menyebutkan tentang, menginformasikan tentang nama. Berarti kamu tinggal my full name is, pakai nama kamu. Jadi anggap aja kalian sedang membuat kalimat perkenalan diri tapi based on the information above. Silahkan, Mem kasih waktu untuk mengerjakan. Sudah semua? Sudah 5-5-nya? Coba sekarang Mem pengen denger tentang informasi yang sudah disebutkan. Najla, boleh nomor 1 kamu? Ya, jadi kamu menyebutkan tentang full name. Maka my full name is Najla. Oke, Mem akan panggil Dika deh gantian. Pronounce-nya hobi, sentence-nya my hobby is reading. Oke, berarti cuma 1 ya. Oke, thank you. Jadi aktivitas 1 dan 2 sudah dikerjakan, sudah selesai. Sekarang waktunya Mem akan memberikan tugas kalian secara berkelompok. The group consists of 3 members. Berarti Sekar, Eji, sama Dika. Kelompok 1. Yang kelompok 2, Saina, Ferry, sama Zakwan. Kelompok 2. Sekarang dibuka LKPD-nya. Jadi kalian diminta membuat dialog percakapan. Kalian bertiga ini bikin dialog percakapan tentang memperkenalkan diri kamu dan mungkin teman kamu. Paham? Oke, silahkan diskusi. Oke, jadi nanti yang Mem akan nilai ketika dialog yang kalian buat itu adalah yang pertama tata bahasanya, lalu kosakatanya, lalu kelancaran bagaimana ketika kalian mempresentasikan di depan, dan yang terakhir adalah kalian paham nggak sih yang kalian lagi obrolin itu apa. Kelompok 2 bisa maju ke depan? Buktikan. Ya, silahkan maju ke depan. Alhamdulillah sudah 3 kelompok yang sudah maju ke depan. Untuk kelompok yang lain jangan lupa ya dibuat videonya, nanti dikirim boleh ke WA ke Mem. Oke, sekarang sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Mem akan memberikan tes formatif berhubungan dengan materi pembelajaran hari ini. Jadi silahkan kalian buka grupnya, grup WA-nya. Di situ ada link formatif tes. Jadi silahkan dikerjakan. Hanya 10 soal. Sudah selesai semua belum? Sudah? Kalau sudah boleh dimasukkan handphonenya. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum kita berdoa dan kita pulang ke rumah masing-masing, Mem pengen mendengar kesimpulan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ruben, tolong berikan kesimpulan pembelajaran hari ini, Ruben. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita mengetahui tujuan dari teks percakapan perkenalan diri dan keluarga. Lalu strukturnya juga tadi sudah dijelaskan dari general sampai detail, ya kan? Dan yang terakhir adalah bahasa yang dipakai, yaitu ada salah satunya adalah pronoun. Oke, thank you Ruben. Oke, sebelumnya Mem akan memberikan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mantap, oke, mantap ya. Oke, next, berikutnya apa yang kalian tidak sukai dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, thank you. Terus, apalagi yang kalian belum pahami dari materi yang disampaikan hari ini? Paham semuanya? Alhamdulillah. Oke, thank you semuanya. Untuk pembelajaran kamu di rumah supaya lebih paham bagaimana sih cara kita membuat
perkenalan diri baik entah video ataupun percakapan, kalian bisa cari dari internet banyak. Sebelumnya terima kasih atas pembelajaran hari ini, terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Sebelumnya Mem ingin memesan bahwa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kalaupun memang kalian harus pergi keluar rumah, pastikan 5M-nya itu diterapkan. Oke, Raka, boleh dipimpin doanya? Oke, thank you. And then good afternoon and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.